Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Rabu kita mengadakan live trading. Kita akan melihat uh, beberapa instrumen trading yang nanti akan dianalisa secara analisa teknikal. Apakah ada peluang di malam hari ini atau mungkin lanjut untuk besok di hari Kamis. Nah, oke, hari ini hari Rabu di tanggal 24 November 2021 bersama saya Rudi Krianto dan nanti ada teman saya Ardiansyah yang akan memberikan analisa secara teknikal. Nah, sebelum kita menuju ke analisa teknikal ke MetaTrader, kita lihat dulu beberapa data ekonomi yang cukup penting yang akan dirilis pada malam hari ini. Sebelum besok ada hari Thanksgiving ya di Amerika, jadi market Amerika ada sebagian yang libur sampai hari Jumat. Nah, untuk tadi pagi, kalau kita lihat di kalender ekonomi ada laporan stok cadangan minyak mentah versi API dengan angka aktual di 2.307.000. Jadi ada kenaikan untuk stok cadangan minyak mentah versi API di Amerika yang untuk minggu ini. Kemudian dari negara New Zealand, Bank Sentral New Zealand atau Selandia Baru tadi pagi merilis mengenai suku bunga terbaru dan seperti prediksi dari analis, suku bunga Bank Sentral Selandia Baru ini naik ya dari 0,50% menjadi 0,75%. Jadi ada kenaikan sekitar 25 basis point. Nah, kemudian untuk sesi perdagangan Amerika nanti malam jam 20.30 itu ada beberapa data ekonomi yang cukup penting juga yang dirilis secara bersamaan. Ada pemesanan barang tahan lama, kemudian ada produk domestik bruto yang kuartal, kemudian juga ada neraca perdagangan, dan ada klaim pengangguran. Nah, untuk klaim pengangguran yang biasanya dirilis hari Kamis, nah ini diajukan di hari Rabu karena besok market Amerika ada sebagian yang libur ya dalam rangka memperingati hari Thanksgiving. Nah, untuk klaim pengangguran di uh, malam hari ini, untuk minggu ini prediksi analis menempatkan berkurang sekitar 8.000 klaim dari minggu kemarin ada sekitar 268.000. Diprediksi untuk minggu ini sekitar 260.000. Kemungkinan ada penurunan 8.000 ya, 8.000 klaim. Cuman untuk aktualnya nanti kan kita lihat di jam 20:30. Kemudian ada produk domestik bruto kuartal yang diprediksi naik dari 2,0% ke 2,2%. Dan untuk pemesanan barang tahan lama inti diprediksi masih sama 0,5%. Dari tiga data ekonomi ini, satu data ekonomi Amerika itu kemungkinan masih sama, sedangkan dua data ekonomi kemungkinan penguatan untuk USD. Ini baru prediksi ya, nanti kita akan lihat di jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja akan menggerakkan indeks dolar atau mata uang dolar Amerika. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan transaksi instrumen trading yang berlawanan dengan USD, paling nggak nanti lihat pergerakan instrumen trading Anda ataupun posisi Anda jam 20:30. Kemudian masih lanjut di jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, ada beberapa data ekonomi yang dirilis, ada sentimen konsumen, kemudian ada penjualan rumah baru, dan ada indeks harga PCE yang monthly maupun yang tahunan. Nah, yang penjualan rumah baru diperkirakan masih sama ya, di 800.000. Prediksi juga masih sama 800.000. Dan data ekonomi yang terakhir untuk malam hari ini, itu di jam 22:30 atau jam setengah 11 malam ya, waktu Indonesia bagian Barat. Yaitu laporan mengenai stok cadangan minyak mentah versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Untuk prediksi dari laporan EIA ini,
kemungkinan mengalami kenaikan dari laporan minggu kemarin minus 2.101.000, diperkirakan untuk laporan di minggu ini sekitar minus 481.000. Nah, untuk aktualnya nanti akan kita lihat di jam 20 lebih 30 menit. Nah, kemudian untuk program yang ada di GK Invest, nah ini di minggu ini uh, setelah sukses GK Invest mengadakan demo akun kontes demo akun yang periode yang pertama. Nah, sekarang kita membuka kompetisi demo akun untuk yang periode yang kedua. Nah, ini kompetisinya untuk pendaftaran sudah mulai dibuka sampai nanti hari Sabtu. Jadi pendaftaran cuma 1 minggu, Sabtu kemarin sampai Sabtu besok Sabtu ya, sampai pendaftaran itu sampai besok Sabtu. Kemudian untuk pelaksanaan transaksinya atau kompetisi berjalan itu di hari Senin. Besok Senin ya, besok Senin tanggal 29 November sampai tanggal 29 Desember. Nah, jadi full 1 bulan persis. Nah, kan ini bagi Anda yang ingin beruji nyali, beradu strategi, besar-besaran equity, kemudian beradu apa ya, psikologis juga, psikologis trading. Nah, ini Anda bisa uh, mengikuti uji nyali demo kontes, kompetisi demo kontes, demo akun yang diadakan oleh GK Invest untuk gelombang periode yang kedua. Hadiahnya lumayan, dapat drone, kemudian juga dapat ada laptop ya, kemudian ada jam tangan iPhone. Nah, lumayan ini. Hadiahnya juga lumayan, nilainya juga lumayan juga gitu kan ya. Nah, oke, kemudian juga masih ada bonus akhir tahun ya, bonus akhir tahun, bukan bonus, promo akhir tahun, sorry, promo akhir tahun yang diadakan oleh GK Invest untuk hadiah yang disediakan yang siap Anda bawa pulang. Kalau Anda memenuhi syarat dan ketentuannya memenuhi, siap Anda bawa pulang, yaitu ada mobil Tesla, Toyota Fortuner, kemudian ada motor Vespa, kemudian ada iPhone 13, terus ada emas, ada TV, dan lain sebagainya. Dan masih banyak hadiah yang disediakan untuk promo akhir tahun. Nah, ini bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut mengenai promo ini, silahkan menghubungi tim marketing GKNV Cabang Semarang. Atau kalau Anda sudah mempunyai kontak person dari tim marketing GKNV Cabang Semarang, silahkan menghubungi kontak person Anda untuk mendapatkan keterangan lebih detail lah ya, lebih detail, lebih jelas mengenai syarat dan ketentuan untuk mengikuti promo akhir tahun dan kompetisi demo akun. Nah, meskipun judulnya demo akun, tapi hadiahnya juga lumayan, nilainya juga lumayan puluhan juta lah ya, puluhan juta. Jadi agak sedikit ya, bagi Anda yang ingin berjual nyali, silahkan mengikuti caranya, ketentuannya, silakan menghubungi kontak person di GKN Cabang Semarang. Oke, kita langsung terhubung dengan Ardiansyah. Halo, Pak. Halo bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Rudi. Alhamdulillah sehat. Bandung gimana, masih sering hujan? Masih, Pak, Oh tapi masih, udah agak reda sedikit. udah agak jarang ya bro. Ini ngomong-ngomong, dengar kabar mau ke Semarang nih bro, kapan nih bro ke Semarang? Katanya seperti itu, Pak. Karena bukan hari Minggu, hari Senin kayaknya. Oh besok Senin. Iya, rencananya gitu. Oh Iya. rencana besok Senin. Ya berarti sampai nanti Rabu kita bisa live trade bareng di kantornya GK Invest ini kan ya. Insya Allah, Pak, Nah, bisa-bisa. kalau Bisa, bisa ya. bisa. Ya siapa tahu kalau kita live secara Zoom meeting seperti ini online, nah kita juga bisa menampilkan secara offline Iya, ya Pak. bagi Iya. Apalagi belum bagi pernah ketemu ya, Pak Rudi. tahu ya kita ketemunya via online terus ini. Iya. Belum pernah belum pernah kopi bareng maksudnya. Wah, kayak itu, Pak. Ngopi. Belum pernah kopi bareng. Oke bro, untuk analisa teknikal untuk malam hari ini mungkin bisa disampaikan karena teman-teman trader juga nasabah GK Invest Semarang juga sudah menunggu apa namanya, kita lihat peluang market di malam hari ini.
Oh ya, sebelumnya trade untuk disclaimer ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi kita di sini cuma menyajikan secara analisa teknikal dan sifatnya lebih ke edukasi. Seperti itu. Ya, Oke, silakan Bro. ya Pak. Makasih Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bertemu lagi live trading bersama GK Invest cabang Semarang. Jadi seperti biasa, nanti coba kita lihat beberapa instrumen yang bisa kita transaksikan malam ini. Dan coba kita lihat sampai hari Jumat. Nah, kalau kita lihat peluangnya ini malam, kemungkinan besar, kalau ada apalagi ada kalau kita lihat dari segi fundamentalnya mungkin sebentar malam atau kalau nggak salah di jam jam 2 ya ada VOMC, lumayan mungkin ada pengaruhnya di situ nanti. Oke, kita lanjut aja. Jadi coba kita lihat ya di gold. Gold ini kemarin kita punya posisi ngebuy ya. Lumayan juga kita kena stop loss kemarin di Rabu kemarin. Tapi nggak apa-apa. Selama kita bisa memanage risknya dan kita buatkan trading plan, pun kita akan selalu bertumbuh atau aman. Jadi seperti biasa kita lanjut aja dulu. Kita coba lihat di goldnya. Karena ini kita harus rubah kembali, kita buat mapping kembali goalnya karena fokusnya sebenarnya ini bukan nge-buy lagi. Karena kalau kita perhatikan dari Jumat kemarin kan lumayan penurunannya gold 1870 drop sampai 1787 agak lumayan besar volume penurunannya. Nah, ini yang perlu kita harus perhatikan selalu karena kapan kita nggak punya stop loss ini wah lumayan besar nih keseretnya. Ya, oke, kita lanjut. Jadi goalnya kalau kita perhatikan, ini sebenarnya udah dibuat kemarin. Yang posisi kemarin kita kan ada sempat kita pasang kalau nggak salah di berapa ya kemarin posisi buy-nya. Ya, ini di 18. Ya, 1851 stop loss kita di 1851. Kalau nggak salah buy kita di 18 ini 1860. Stop loss kita di 1851. Jadi lumayan kalau kita nggak punya stop loss lumayan kita keseret banyak ini. Kalau kita hitung bisa sampai 600-an. Oke, kita lanjut. Goldnya malam ini goldnya sebenarnya ini kemungkinan besar masih. Kalau kita perhatikan goldnya ini targetnya di 1787, 1777, sorry, 1777.500 ini. Nah, ini kalau kita perhatikan goldnya ini ya. Ya, ini masih ke 1785. Ini bisa sampai ke area ini sebenarnya. Nah, coba kita lihat di time frame M15-nya. Iya. Kalau kita lihat ini di time frame M15 ini masih cenderung melemah. Paling areanya ke area ini 1783-an targetnya. Nah, ini nih. Kalau kita perhatikan. Nah, ini masih ke area ini sebenarnya. Sekarang 1786 masih mengejar 1783. 1783.500 targetnya. Kalau kita perhatikan di goldnya. Jadi harap hati-hati ya. Apalagi untuk posisi ngebuy-nya jangan sekarang dulu. Karena kita masih fokusnya nge-sell. Karena kalau kita perhatikan di daily-nya ini. Sebenarnya daily-nya ini penentu sebentar malam. Nah, ini ya kalau kita perhatikan kemungkinan besar ini ada pengaruhnya sebentar di jam 2 malam. Kalau kita perhatikan karena ini bisa saja juga goldnya ini kalau kita perhatikan ini bisa jadi supportnya sebenarnya di area ini nih untuk goldnya. Kemungkinan besar terjauhnya sih 1773 sebenarnya nih. Nah, ini bisa ke 1773 sebenarnya ini targetnya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini harusnya kita masih cenderung nge-sell sebenarnya.
Jadi kalau kita nge-sell ya stop loss-nya di 1796. Karena kapan kembali ke 1796 ini bukan kita fokus nge-sell lagi, tapi fokus nge-buy untuk target ke 18. Ini lagi 1820, 1833. Ini kalau kita lihat time frame di daily-nya ini masih cenderung ke harga ini di 1773. Nah ini sekarang masih di 1786. Targetnya malam ini di 1773. Kemungkinan besar ini pengaruhnya nanti di pada saat VOMC di jam 2 subuh dini hari sebentar. Jadi kemungkinan besar ini di sesi Amerika ini pergerakannya mungkin berada di area ini aja. Nah ini targetnya dulu untuk goldnya. Jadi untuk posisi buy limitnya nanti siap-siap di area ini di 1733, 1773 nanti siap-siap ngebuy di area ini. Ini tinggal kita lihat aja, coba kita lihat di time frame H1-nya ya. Kalau H1-nya sih masih cenderung ke ini 1773 tuh di 7, kalau kita nyari amannya paling nggak ini dulu di double bottomnya dulu di H1-nya. Ya masih ke harga ini 1782. Kalau ini jelas masih ke harga ini sih. Untuk goldnya. Coba kita perkecil time frame-nya untuk supaya lebih jelas saja. Nah, paling di sesi Amerika ini targetnya ini di 1782, sekarang di 1786. Jadi kuncinya untuk sampai ke 1773 ini tinggal nunggu break aja nih, break bottom. Nah ini targetnya nanti di 1781 atau coba kita lihat. Ah ya ini 1781. Ya, untuk posisi nge-sell-nya kalau kita mau posisi nge-sell target sekitar 80-an poin, nanti nge-sell-nya di sini 1781.900 untuk sell stop-nya. Nah, ini. Kenapa kita nggak nge-sell di harga sekarang? Yang jadi permasalahannya sebenarnya sih untuk penempatan stop loss-nya aja. Kalau kita nge-sell di harga sekarang, karena stop loss ini agak lumayan besar. Ini stop loss-nya harus di 17, sekarang 1785. Jadi berarti stop loss-nya harus di 1782. Sedangkan targetnya cuma di 1782 atau 83 kita bisa manfaatkan. Berarti risk ratio, risk reward-nya nggak masuk sebenarnya kalau kita nge-sell di harga sekarang. Masih agak berisiko. Walaupun sebenarnya harganya kalau kita perhatikan ini gold masih ke 1780, 1781. Break 1781 itu targetnya ini nih, 1775, 1773. Tapi kemungkinan besar pengaruhnya nanti nih pada saat di dini hari nanti mungkin di jam 2 atau jam 1 malam. Ini biasa. Jadi mungkin di sesi ini, di sesi Amerika, kita mungkin bisa manfaatkan nanti di sini targetnya. Nah, kita ambil target di sini aja 1782.50. Tinggal kita lihat dulu pergerakannya untuk pemanfaatan nge-sell-nya. Coba saya cari dulu untuk posisi sell-nya. Kalau pola seperti ini sih bisa kita manfaatkan sell stop aja sebenarnya. Coba kita ambil yang untuk transaksi di sesi ini aja ya. Coba kita scalping gold aja di sesi New York ini. Sell stop gold. Belas 5.400 SL 17.
TP 1782.400. Coba kita scalping di sesi ini aja dulu. Karena kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar nggak terlalu besar pergerakannya sampai data rilis di POMC nanti. Nah, kalau saya lihat jauh perhatikan ini, kita lihat di currency strength-nya ini indeks pound sterling, USD, Aussie semuanya ini sama, volumenya sama, jadi kemungkinan besar nggak terlalu besar pergerakannya. Jadi kemungkinan besar kita cuma memanfaatkan peluang untuk di scalping aja sebenarnya. Oke, kita kembali. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk goldnya. Kita sell stop aja di sini. Nah, SL TP. Tinggal kita lihat aja ntar. Karena kalau kita pasang sell stop ini masih belum bisa karena terlalu dekat harganya. Jadi tinggal kita menunggu aja dulu. Ntar saya buatkan supaya bisa ngepantau. Goldnya. Sip. Nanti tinggal kita lihat pergerakannya. Ini bisa kita perhatikan ya. Kita nge-sell di 1785.400. Targetnya di 1782.400. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu untuk goldnya. Kita saya buatkan dulu supaya bisa ngepantau. Ya, 1785.400 ini sedikit lagi nih. Bentar, kita siap-siap dulu. Untuk posisi goldnya. Oke, kita lanjut dulu. Pound sterling. Coba kita lihat dulu pound sterlingnya. Oh, kita ke crude oil dulu ya. Nanti untuk mata uangnya sebentar. Ya, untuk crude oilnya kemarin kita sudah sempat bahasakan ya di hari Jumat. Nyentuh harga di 75 ini ada posisi buy limitnya kemarin kita buatkan. Nyentuh buy limitnya di 75.59 atau 75.10 itu bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy. Nah, ini yang kita buatkan kemarin TP-nya ini. Kita buat TP-nya kesentuh semua ya. Kita target kemarin yang kita buat itu cuman sampai jadi sell stopnya kena, TP-nya juga kena. Nah ini. Nah, kalau kita perhatikan ini polanya ini menarik ya untuk di crude oilnya. Jadi kita buat ulang aja dulu karena yang buy limit kemarin kan udah kena TP-nya. Atau yang masih punya posisi nge-buy ini masih bisa fokus untuk posisi buy ya. Nah ini kalau kita perhatikan.
Nah, sekarang ini kita fokus nge-buy lagi untuk crude oilnya. Nah, ini yang kemarin kita sempat buat di 7560 area buy limitnya. Coba kita lihat kembali ke harga 7740-an, 77,40 ini bisa kita manfaatkan untuk posisi nge-buy lagi. Coba kita lihat di time frame kecilnya. Nah, kalau kita perhatikan di time frame H4 ini ada pola ya, pattern. Biasanya kalau kita sebutnya pattern, biasanya ini kita sebutnya inverse head and shoulder. Biasanya kan polanya seperti ini. Nah, ini mungkin kemungkinan besar nanti polanya seperti ini. Nah, ini target selanjut untuk 7984. 7984. Nah, ini dia. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Kita lihat dulu goldnya. Udah dapat nggak? Oh, dikit lagi. Jadi seperti ini untuk crude oilnya. Jadi kita bisa pasang ini di sini nanti. Nah, saya sebutkan dulu. Buy limit CLR 77,30 SL di 75,90 TP di 79,80. Nah, ini untuk bisa kita manfaatkan untuk CLR-nya. Jadi kita bisa manfaatkan di sini nih buy limitnya, area buy limit. Ini. Nah, nanti polanya seperti ini nih targetnya. Kita pasang stop loss di sini aja. SL TP. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk crude oilnya. Targetnya nanti ke harga ini. Kita pasang satu TP aja. Ya, nanti ke arah ini. Jadi kita menunggu aja dulu, kita tunggu sampai sekarang kan harga di 7840, tunggu di harga 77,300, 77,30 untuk posisi buy limitnya. Oke, coba kita lihat dulu goldnya. Oh iya, goldnya udah dapat ya. Hmm.
Goldnya kita order dulu. Tadi udah saya buat ya goldnya. 17, 8, sip goldnya kita sell dulu goldnya. Stop loss 1788. Sip. Ada posisi nge-sell ya di gold. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya untuk crude oilnya. Kita menunggu dulu. Kayaknya sebentar ada berita untuk Nggak ada bro, jam 8:30. oh iya Pak ya, ada ya sebentar ya. Nah, Crude oil. GDP dan Oh, ya. uh, Gross Domestic Product itu kan, kuartal Oh ya, ini nanti bisa kita coba lihat ini. Jadi 8:30. siap-siap. Ya, ya Pak. Jadi kita siap-siap bentar ya untuk crude oilnya. Ini kemungkinan kalau bukan sebentar sih besok kenanya. Jadi kalau bisa dipasang aja buy limitnya di sini di 77.300. Karena ini menarik ini. Kalau kita perhatikan ini udah trennya seperti ini nih. Biasanya polanya biasanya ini kan patternnya ini dari inverse hand and shoulder. Biasanya pola seperti ini. Coba kita buatkan aja dulu ya. 77.30. 77.30 stop loss di 75.90 TP 79.80 ya. Jadi kemungkinan besar untuk crude oilnya seperti itu. Nanti tinggal kita lihat aja. Tapi nanti perhatikan ya 773.30 atau di 77.60. Kemungkinan besar di area itu. Oke, kita lanjut. Jadi crude oil-nya ya, kita fokus ngebuy nanti buy limit. Kita lanjut pound sterling deh. Coba kita lihat pound sterlingnya. Pound sterling kita hapus saja dulu ya yang data-data yang kemarin. Pound sterlingnya. Kalau untuk pound sterlingnya sih kita coba lihat. Ada kemarin saya buat untuk pound sterling. Nah, pound sterlingnya ini tinggal kita lihat. Karena sebenarnya pound sterling sekarang ini berada di area titik support monthly-nya sebenarnya sekarang di untuk di pound sterlingnya ini harga, karena kalau kita perhatikan kemungkinan besar ini jadi harga terendah untuk bulan ini sebenarnya. Ini biasanya pengaruhnya sebentar di kita menunggu di apa di sesi apa di VMC sebentar jam 2 dini hari. Ini mungkin pengaruhnya sebentar di situ. Kalau ini sih tinggal kita menunggu konfirmasi aja sebenarnya untuk di sini. Nah, ini kemungkinan besar polanya nanti. Nah, ini sih harapnya ini jadi bullish sebenarnya. Ini kita menang nggak jadi bullish.
Tinggal kita lihat sebentar bullish. Nah, ini nantinya kok konfirmasi untuk ngebaynya nanti di ini hari Rabu besok ya. Ya, besok penentunya. Tinggal kita melihat aja ini. Kuncinya sih malam ini pound sterling di atas harga ini 33,70 untuk posisi ngebuy kita nanti. Untuk di daily-nya. Ini tinggal kalau kita perhatikan pound sterling ini harus kita lihat dulu perubahan di daily-nya, konfirmasi untuk posisi ngebuy-nya. Karena untuk sekarang sih masih cenderung nge-sell ya. Nah, ini biasanya polanya seperti ini. Takutnya masih ke area ini nih, 1,32. Coba kita lihat di time frame kecilnya. Pound sterling ini, nah ini kalau kita perhatikan, kan sekarang ini pound sterling berada di titik supportnya. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini cenderung kemungkinan besar sebentar malam menguat ini untuk pound sterlingnya. Masih agak berisiko kalau kita perhatikan untuk di harga sekarang untuk apakah kita bisa nge-sell atau nge-buy. Nah, kalau kita perhatikan ini area ini. Itu saya buatkan aja dua ya ini. Untuk tiga empat. Nah, coba saya buat untuk posisi ini aja. Jadi kita buat dua opsi aja untuk pound sterlingnya. Nah, kita cari amannya aja. Nah, mungkin berdasar polanya nanti seperti ini ya untuk pound sterlingnya. Jadi saya buatkan dua opsi. GBP USD di harga 1,34 100 SL 1,33 400 TP 1,35 500. Satu poin tiga tiga terus TP 1,32 sel 1,3400. Jadi ini seperti untuk pound sterlingnya kita manfaatkan dua opsi saja malam ini.
Jadi ini bisa kita pasang di sini. Ini bisa sell stopnya di sini. Ini TP-nya. Ini buy stop. Ini buy stop sekaligus SL. Ini SL sell ya. Ini SL buy-nya. Nanti polanya seperti nanti tinggal kita lihat aja untuk pound sterlingnya. Kemungkinan besar ini pengaruhnya nanti di VOMC sih. Kalau kita perhatikan, ini masih kalau kita lihat di sisi New York ini masih cenderung apa? Masih cenderung sideways sebenarnya. Goldnya masih ya, masih bergerak di area. Nah, jadi seperti ini nih pound sterlingnya. Jadi kita manfaatkan dua opsi ini aja. Kalau kita perhatikan juga stop loss-nya kecil, masing-masing stop loss-nya kecil, tapi peluang profitnya lumayan besar ini, lumayan gede nantinya. Oke, kita lanjut. Euro USD. Euro USD. Kita lihat. Euro USD ini sebenarnya salah satu sangat berpengaruh juga di indeks dolar karena 60% itu pergerakan indeks dolar itu dipengaruhi euro. Jadi termasuk besar volumenya. Jika indeks dolarnya menguat ini eh, pengaruhnya ke euro USD ini termasuk besar di antara pair yang lain. Jadi kalau kita perhatikan ini euro USD ini hampir sama ya polanya dengan pound sterling. Masing-masing berada di area supportnya nih sama juga ini area supportnya. Ini kalau kita perhatikan euro USD-nya ini sama. Euro USD-nya sama juga polanya. Cuman untuk euro USD ini paling bagusnya sih kita menunggu aja dulu malam ini untuk konfirmasi. Jika malam ini masih bearish di candle daily-nya berarti besok itu kita masih fokus nge-sell untuk di euro USD-nya. Tapi malam ini candle daily-nya ini jadi bullish berarti besok itu kita fokus nge-buy sampai hari Jumat. Kuncinya di sini aja sih sebenarnya. Jadi close sebentar misalkan malam ini close-nya di 1.1256 atau di 12.600 berarti di hari besok itu di Kamis itu kita fokus ngebaynya sampai hari Jumat. Nah, gini. Tinggal kita lihat aja sih atau Euro USD-nya masih close di bawah ini di 12.00 berarti di hari Kamis dan Jumatnya itu kita masih fokus nge-sell. Ini tinggal kita lihat aja sebentar Euro USD-nya yang mana di break di harga kembali ke harga 12.500 atau ke 12.00 untuk posisi Euro USD-nya. Jadi ini masih sama ya. Jadi kita masih wait and see aja. Kalau mau yang lebih jelasnya pound sterling ya tunggu besok. Tinggal kita lihat yang mana yang salah satunya berada di bawah harganya atau di atas harganya. Untuk konfirmasi selama kita trading di hari Kamis dan Jumat. Jadi seperti itu untuk Euro USD. Hampir sama sih polanya dengan pound sterling. Ya ini. Saya nggak memberikan opsi karena masih agak berisiko ya. Kita lebih bagusnya menunggu aja dulu.
Kita juga ada opsi tadi, sudah ada gold, ada crude oil. Oke, kita lanjut. Nah, ini indeks dolarnya. Indeks dolarnya sebenarnya ini, nah, indeks dolarnya ini kalau kita perhatikan ini sebenarnya masih menguat ya indeks dolarnya. Tapi tinggal kita lihat sebentar sih. Karena kalau kita perhatikan di daily itu, nah daily itu sebenarnya eh, resistennya itu di ini di harga 9654. Ini sebenarnya ini resistennya. Ini tinggal kita lihat aja sebentar ini. Apakah ini masih lanjut bullish atau cuma buat shadow untuk kembali ke harga ini. Jadi harap hati-hati jangan terkecoh dengan pola candle seperti ini. Nah ini tinggal kita lihat aja sebentar. Ya hampir sama juga areanya di sini. Jadi seperti itu ya untuk Euro USD-nya yang kita buat tadi. Tinggal kita lihat yang mana yang di break untuk konfirmasi apakah kita masih lanjut nge-sell besok di hari Kamis dan Jumat atau kita nge-buy di hari besok di sampai hari Jumat untuk Euro USD-nya. Sama dengan pound sterlingnya. Goldnya masih ya, masih running ya. Kita masih running di tadi di 17 nih. Masih ada. Ini perhatikan nanti untuk goalnya perhatikan nanti kalau nyentuh di 1783 ya. Takutnya nggak nyampe di 1782. Jadi fokus perhatikan nanti di 1783.800. Nanti di 1783.800 perhatikan di time frame kecilnya di M15-nya nanti. M5-nya. Nah ini. Oke. Oke kita lanjut. USD Japan Yen. USD Japan Yen-nya ini udah ya kemarin untuk sell stopnya udah semua. Berarti kita coba buat ulang dulu untuk USD Japan Yen-nya. Kita hapus yang kita buat kemarin. Kalau bisa setiap kita live trading harap dicatat ya. Karena itu bisa nanti kita review kembali setiap hasil dari trading kita. Setiap kita live trading. Sama sih sebenarnya USD Jepang ini hampir sama polanya semua ini masih menunggu semuanya. Kalau kita lihat perhatikan juga yang data yang kita masih belum berubah sepertinya. Ya, masih USD Jepang-nya masih. Untuk USD Jepang-nya sebenarnya ini masih agak berisiko sih. Karena yang ini yang saya buat yang saya blok ini ini bukan area untuk kita transaksi ya, bukan zonanya untuk transaksi. USD Jepang-nya masih agak berisiko. Nah ini. Jadi paling untuk USD Jepang-nya tunggu dulu ini. Kalau misalkan bentar, tunggu ke area ini, balik ke area ini. Nanti nge-sell-nya di area ini. Untuk USD Jepang-nya. Atau kalau memang masih lanjut, tunggu dulu biarkan aja dulu break top sebelumnya, habis itu koreksi, baru nanti kita posisi ngebuy-nya di area ini. Polanya seperti itu sih, jika marketnya dalam kondisi seperti ini. Jadi nggak usah terburu-buru, setiap transaksi perhatikan dulu pergerakannya, arahnya kemana. Perhatikan di time frame daily H4-nya.
Kalau di daily kan kita perhatikan supply and demand-nya, di H4-nya itu kita perhatikan struktur marketnya mau arahnya mau kemana. Jadi USD Japan Yen kita wait and see aja dulu ya. Ini bisa kita manfaatkan nanti di hari Jumat untuk pertemuan berikutnya. Kemungkinan besar di hari Jumat itu udah kelihatan polanya arah USD Japan Yen mau kemana. Kita skip aja untuk malam ini. Kita lanjut pound sterling yen. Pound sterling yen ini yang salah satu menarik. Ini juga bisa sering saya transaksikan di pair ini. Tapi saya biasa manfaatkan di sesi-sesi pembukaan market aja. Biasanya di London jam 2 sampai jam 3 atau di Amerika jam 7 sampai jam 8. Biasanya cuma manfaatkan di area itu untuk di ini pound sterling yen-nya. Kalau kalau kita perhatikan ini ya, pound sterling yen-nya ini masih sama ya, kemungkinan besar masih berada di area ini sih. Masih bermain di range harga ini di 153.800 dan 153.70 paling di area ini nih. Nah, ini. Sebenarnya kemarin udah saya buatkan untuk area nge-sell-nya di sini. Targetnya di sini 152.400 ini. Ini tinggal kita lihat aja dulu. Nah, kalau saya perhatikan ini masih agak berisiko. Kalau kita bermain di area ini bukan area untuk transaksi sebenarnya, masih berisiko. Belum kelihatan arahnya mau kemana untuk pound sterling yen-nya. Nah, kalau kita perhatikan ini pound sterling yen-nya ini kan sekarang berada di harga di range. Nah, ini. Ya, jadi kemungkinan besar ini pound sterling cuma bergerak di range harga ini nih. Nah, paling di area ini bermain. Sekarang di 15376, paling di area ini 15405 sampai 153.500. Cuma di range harga ini sekitarnya 50-an poin pergerakannya cuma di area itu untuk pound sterling yen-nya. Paling bagusnya aja jadi sebenarnya ini untuk konfirmasinya tinggal kita lihat ini malam untuk transaksi kita selama hari Kamis dan Jumat. Kita perhatikan goldnya dulu. Oh, goldnya udah ya. Masih bergerak. Masih ya. 17.85 sekarang. Iya, kita masih fokus ya, fokus nge-sell. Oke, kita lanjut. Aussie. Aussie ini kita masih ada posisi ya. Baru saya ingat kita masih ada posisi nge-buy. Kita masih ada posisi buy-nya yang dari hari Jumat. Kita masih ada posisi buy di 7238 ini. Nah, ini masih sama ya yang kemarin. Stop loss-nya di 7165. Ini belum. Nah, ini masih running Aussie-nya. Nah, ini masih ya ini masih ya. Nah, ini. Jadi goldnya masih running, Aussie-nya juga masih running. Tinggal kita lihat aja nanti pergerakannya. Ya. Ini tinggal kita lihat aja sebentar. Oke, kita lanjut. Lagi USD Kanada. Coba kita lihat dulu ya USD Kanadanya. USD Kanadanya ini hampir sama juga ya. Kalau kita perhatikan market semua ini hampir sama polanya, menunggu. Kalau kita melihat ini psikologi marketnya rata-rata menunggu sebenarnya. Nah, ini kita hapus dulu.
Nah, sekarang ini USD Kanadanya berada di area resistennya. Nah, ini. Kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar ini melemah sih kalau kita perhatikan. Tinggal kita lihat aja. Tapi kalau kita perhatikan psikologi marketnya ini rata-rata menunggu. Jadi harap hati-hati. Nah, sama dengan gold, kita perhatikan goldnya juga cuma bolak-balik di harga ini. Tidak terlalu besar pergerakannya. Jadi USD Kanadanya ini tinggal kita lihat aja sebentar. Oke, kita lanjut. Hang Seng. Apalagi crude oil. Crude oil ya seperti itu ya. Kita menunggu di 77.300. Untuk pound sterlingnya, mana tadi yang kita buat? Ya, pound sterlingnya begini juga polanya. Tinggal kita perhatikan nanti. Jadi untuk euro yang kita buat tadi ini perhatikan ya. Jika malam ini masih di bawah harga 12.00, berarti di hari Kamis dan Jumat itu kita pasti fokus nge-sell dengan target di sini 11.20. Nah, tapi kalau malam ini kembali ke harga 12.56, berarti besok dan Jumat itu kita fokus nge-buy untuk euro USD-nya. Sama dengan pound sterling juga. Gold-nya. Ini gold-nya ini jam 8, kalau jam 8 masih di harga ini, jam 8 masih di harga ini, nanti di close saja di 17.8400 kalau misalkan harga masih di area ini. Nyentuh di 17.83.800 atau 17.8400 di close saja. Kalau misalkan harganya masih running di area ini. Nah, kalau kita perhatikan semua pair ini menunggu ya. Kalau kita lihat psikologi marketnya, jadi harap hati-hati untuk transaksi malam ini. Jadi mungkin seperti itu Pak Rudi. Oke, mungkin market menunggu nanti malam ya risalah Bank Sentral Amerika, The Fed mungkin ya. Iya Pak, kayaknya menunggu itu Pak kalau kita Itu perhatikan mungkin ya. semua Cuman pairnya. biasanya kalau risalah sih mungkin ya tergantung ada kejutan atau enggak sih ya mengenai kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika mengenai risalah yang akan dirilis nanti malam. Oke, mungkin setelah mungkin kemarin harga emas juga turunnya lumayan jauh ya bro ya. Wah lumayan Pak untuk kita Dari punya pasang stop loss. 1848 kalau nggak salah tertinggi kemarin harga 1848 sampai di Stop loss itu diseret jauh. 1761. Ya, itulah fungsinya stop loss ya memang kita Ya, harus pakai stop loss ya. itu Apapun salah satu. berapapun modal kita kalau kita dalam transaksi tidak memakai stop loss ya bisa selesai nanti kan. Nah, Ya. seperti itu. Jadi stop loss ini memang menyelamatkan equity supaya kita masih mempunyai equity dan masih mempunyai peluang untuk besok transaksi lagi. Nah, Betul, Pak. intinya di situ. Jadi bagi teman-teman trader maupun nasabah GK Invest, kalau bertransaksi jangan lupa memakai stop loss. Jadi stop loss ini memang ada sisi positifnya juga sih ya, nggak selalu sisi negatif kan gitu. Sisi positifnya juga ada. Jadi menyelamatkan saldo Anda dari kerugian yang lebih besar. Oke, saya rasa cukup ya bro ya. Ada lagi bro yang mau disampaikan? Paling itu Pak, kita menunggu malam ini dulu hasilnya. Yang sebelum saya dan yang nanti tinggal dilihat aja besok pagi diputar ulang aja ini. Nanti dilihat di beberapa angkanya yang saya buat tadi untuk posisi apa kita masih lanjut besok ngembai Ya, sampai hari Jumat atau kita nge-sell sampai hari Jumat. ya, itu nanti untuk tayangan ini akan di-share di YouTube ya, YouTube di GK Invest Semarang Indonesia. Jadi bisa lihat tayangan ulangannya, tayangan ulang besok pagi. Nanti bisa dilihat apakah harganya sudah limitnya mungkin sudah open atau mungkin belum, atau mungkin sudah kena TP atau SL-nya. Nanti bisa dicek untuk eh, besok di di pergerakan besok dan bisa melihat tayangan ulang ini di besok hari. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Jangan lupa malam hari ini banyak sekali data ekonomi dirilis. Tetap Anda melihat pergerakan market apabila ada open posisi,
jam setengah 9, kemudian jam 10, kemudian jam setengah 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, terima kasih Bro Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Sama-sama Pak Rudi. Oke, Senin ya Bro ya, insya Allah ke Semarang ya Bro. Ya, insya Allah Pak. Ya, nanti Lagi kita seperti bisa ketemu di Semarang. Nanti bagi khususnya nasabah GK Invest yang ingin bertatap muka dengan Ardiansyah, wes Ardiansyah. Jangan-jangan yang datang nanti nasabah cewek-cewek nih Bro. Saya curiga nih beneran Bro. Ya, mungkin bagi eh ini bercanda lah Bro, bercanda nih supaya kita nggak biasa terlalu Pak. tegang nih ya. Nah, Kalau trading harus banyak bercandanya Pak. oh iya, ya memang harus harus Kan sedikit kalau bercanda supaya serius. kita nggak terlalu apa Iya, bukan fokus sih, ya, bukan kita terlalu maksudnya terlalu serius gitu kan ya. Nah, ya Pak, betul. kayak bagi nanti ya nanti kepanggilnya kalau misalnya mudah-mudahan Senin jadi ke Semarang, nanti Ya, bagi khususnya nasabah GK Invest yang ingin bertemu dengan Ardiansyah nanti bisa datang ke kantor GK Invest. Tapi Seninnya Senin malam apa Senin pagi, Bro? Belum tahu ya, Bro. rencananya berangkat pagi sebenarnya Pak. Paling Senin pagi dari Bandung. Selasa kayaknya Pak ketemunya atau gimana? Oh, Selasa. Oh iya, deh bisa ketemu Katanya Selasa ya. begitu tadi infonya ke Bu Berapa Dewi. berapa malam rencana menginap di Semarang, Bro? Belum tahu Pak Oh, sampai belum tahu. kapan. Oke deh. Ya paling enggak Selasa lah ya bagi Ya, insya Allah Pak. Nanti kita jalan-jalan. nasabah nasabah BKIP. GK Invest yang ingin bertemu dengan Ardiansyah. Nanti dipersiapkan kita nanti akan infokan lebih lanjut. Ya kita bisa saling sharing lah ya, saling sharing di kantor GK Ya Pak, Invest betul. sambil kita ngobrol santai lah, sambil ngopi di uh, kantor GK Invest cabang Semarang di Wisma HSBC lantai 7 Jalan Gajah Mada dekat Simpang 5 Semarang. Oke, sekali lagi terima kasih Bro Ardian yang sudah memberikan analisa Sama-sama Pak Rudi. teknikal. Terima kasih untuk uh, teman-teman trader yang sudah online di Klik Meeting, di Zoom Meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Terima kasih juga khususnya kepada nasabah GK Invest. Jangan lupa kita masih ada banyak promo, promo akhir tahun dan promo demo kontes, kompetisi demo akun. Nah, itu silakan Anda mendaftar. Syarat dan ketentuan seperti apa? Silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang untuk nanti akan dijelaskan lebih detail untuk kedua promo ini. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa kalau setiap kali bertransaksi selalu perhatikan risk management dan pahami untuk money management. Saya Rudi Kutrianto, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit dan sukses untuk kita.